Halo semuanya, bagi kalian yang udah berkeluarga, mungkin udah sadar ya bahwa salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga itu adalah masalah keuangan. Bahkan nggak sedikit pasangan di Indonesia yang akhirnya bercerai karena persoalan ekonomi yang nggak terselesaikan. Umumnya ini berawal dari kesalahan-kesalahan kecil dalam manajemen keuangan yang tanpa disadari semakin lama semakin merusak stabilitas finansial rumah tangga. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas beberapa kesalahan fatal yang sering banget terjadi di rumah tangga orang Indonesia. Yang kalau dibiarkan, itu bisa berdampak serius pada hubungan keluarga. Mari kita pelajari apa aja kesalahan-kesalahan ini, supaya kita bisa lebih bijak dan terhindar dari masalah finansial yang merugikan. Oke, masalah yang pertama yaitu nggak ada anggaran bulanan. Banyak dari kita yang sudah berkeluarga tapi belum terbiasa bikin anggaran bulanan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi setiap bulan kita hanya mengandalkan kira-kira untuk membatasi pengeluaran. Akibatnya, sering banget pengeluaran ini jadi nggak terkontrol. Bahkan nggak jarang baru pertengahan bulan udah mulai cek saldo, ternyata udah mau habis. Nah, masalah ini bisa jadi besar banget karena bikin keuangan nggak stabil, apalagi kalau ada pengeluaran dadakan. Padahal, anggaran itu bisa dibilang sebagai peta keuangan kita, guys. Tanpa anggaran, kita mudah banget kehilangan arah dan gak sadar kalau pengeluaran ternyata lebih besar dari pendapatan. Misalnya, kalian yang sudah berkeluarga, punya pendapatan atau gaji yang lumayan lah setiap bulan cukup, lebih dari cukup. Kalian berpikir bahwa karena penghasilan itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan, jadi gak perlu lagi ngatur banget soal anggaran. Nah, misalnya bulan ini kalian merasa aman karena gaji baru masuk. Tapi karena nggak ada anggaran, kalian belanja sesuka hati di minggu pertama. Beli barang diskon, sering makan di luar, dan beli gadget baru misalnya. Ketika di pertengahan bulan, tiba-tiba mungkin AC di rumah rusak. Nah, kalian jadi harus ngeluarin biaya besar untuk perbaikan. Tapi dana kalian udah hampir habis. Akhirnya apa? Kalian terpaksa ngutang untuk bayar biaya servis ini. Padahal, kalau dari awal udah ada anggaran, kalian bisa tahu berapa batasan untuk belanja dan hiburan, dan sisa uang bisa dialokasikan buat jaga-jaga untuk hal darurat. Next, masalah yang kedua, terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Mengandalkan hanya satu sumber pendapatan, misalnya dari gaji suami atau gaji istri aja, itu jelas membuat keuangan keluarga rentan. Kalau tiba-tiba ada krisis, atau salah satu pasangan kena PHK misalnya, otomatis semua keuangan kan jadi terancam. Ketika hanya ada satu sumber penghasilan, risiko keuangan jadi jauh lebih besar. Jadi idealnya setiap keluarga itu punya beberapa aliran pendapatan atau sumber income untuk mengurangi risiko, apalagi di masa-masa ketidakpastian ekonomi kayak sekarang. Katakanlah misalnya di antara kalian ada yang pasangan muda gitu ya, baru nikah. Nah, di antara kalian berdua, pasangan suami istri, hanya satu yang bekerja, yang satunya di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Karena penghasilan salah satu di antara kalian itu udah dirasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kalian ngerasa aman dan nyaman. Tapi ntar kalau misalkan tiba-tiba nih amit-amit, perusahaan tempat kalian bekerja itu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran karena kondisi bisnis yang kurang baik, kalian jadi kehilangan satu-satunya sumber penghasilan kan? Dan pasti bakal bingung harus mencari uang untuk biaya hidup dan cicilan. Padahal kalau dari awal kalian punya dua sumber penghasilan, atau mungkin sumber penghasilan sampingan, misalnya lewat bisnis online atau investasi, kalian bisa lebih siap menghadapi kondisi ini. Bahkan penghasilan dari kerja sampingan kayak freelance atau investasi kecil-kecilan, itu sebenarnya bisa jadi safety net kalau penghasilan utama sedang terganggu. Lanjut, masalah yang ketiga, kurangnya dana darurat. Banyak nih kita keluarga Indonesia yang belum sadar pentingnya punya dana darurat. Dana darurat itu ibarat pelampung penyelamat yang bisa kita pakai di saat ada situasi mendesak ataupun yang nggak terduga. Kayak misalnya sakit, kena layoff atau PHK, dan kejadian lainnya yang butuh biaya cepat. Sayangnya, banyak yang berpikir, nanti aja lah nabungnya, karena ngerasa situasi sekarang masih aman-aman aja. Tapi ketika nanti ada kejadian mendadak, kalau nggak ada dana darurat, kalian jadi harus mencari pinjaman atau bahkan menjual aset untuk menutupi biaya dari kejadian mendadak itu.
Menurut kebanyakan pakar perencana keuangan, dana darurat itu wajib karena hidup ini penuh kejutan. Setidaknya kita perlu menyiapkan 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan untuk berjaga-jaga, itu untuk individu. Kalau untuk keluarga, biasanya disarankan mengumpulkan 6-12 pengeluaran bulanan untuk dana darurat. Karena kalau nggak ada itu, misalnya pada suatu hari, salah satu di antara kalian dan pasangan kalian itu mendadak sakit dan butuh rawat inap yang lumayan mahal misalnya, kalian nggak punya dana darurat, maka kalian terpaksa pinjam uang ke kerabat atau bahkan pakai kartu kredit atau malah pinjol. Akibatnya, bulan depan kalian pusing karena cicilan utang yang harus dibayar jadi semakin besar. Jadi, dengan adanya dana darurat, kalian bisa langsung membayar biaya pengobatan tanpa harus cari pinjaman atau pakai kartu kredit ataupun pinjaman lainnya. Ini penting banget untuk menjaga stabilitas keuangan, supaya kalian gak terjebak utang di situasi darurat. Jadi, menabung sedikit demi sedikit untuk dana darurat itu wajib ya, harus dimulai sedini mungkin, apalagi kalau sudah berkeluarga. Next, masalah yang keempat, memprioritaskan gaya hidup dibanding kebutuhan. Gara-gara media sosial dan tren yang berkembang dengan sangat cepat di era sekarang, banyak dari kita, termasuk yang udah berkeluarga, jadi terlalu fokus sama gaya hidup mewah atau barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya, beli gadget terbaru, sering makan di tempat-tempat yang mahal, atau bahkan keseringan jalan-jalan staycation. Padahal, kondisi keuangan kita belum tentu cukup untuk gaya hidup seperti itu. Mengutamakan gaya hidup bisa membuat kondisi keuangan kita jadi rentan, terutama kalau nggak diimbangi dengan pemasukan yang stabil. Sementara, mengutamakan kebutuhan dibanding gaya hidup adalah langkah awal untuk menciptakan keuangan yang sehat. Sebagai contoh, misalnya kalian dan pasangan kalian suka banget tampil gaya dan sering posting kegiatan jalan-jalan di media sosial kalian. Setiap kali ada tren baru, misalnya gadget atau pakaian yang branded, kalian gak pikir panjang untuk beli walaupun sebenarnya belum mampu. Nah, di saat akhir bulan, kalian sering terpaksa pakai kartu kredit atau pay later untuk nutup kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai utang itu menumpuk. Dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengendalikan keinginan untuk beli barang yang sebenarnya cuma buat gaya-gayaan, kalian bisa lebih tenang secara finansial. Cara simple yang bisa diterapkan adalah bikin daftar prioritas keuangan dan tahan diri untuk beli barang kalau itu belum masuk kebutuhan utama. Lanjut, masalah yang kelima, tidak menabung untuk pendidikan anak. Biaya pendidikan itu kan setiap tahun naik ya, dan bisa dibilang kebutuhan wajib yang nggak bisa ditunda. Tapi banyak dari kita, bahkan yang sudah berkeluarga, tapi belum mulai menabung untuk pendidikan anak sejak dini. Alasannya beragam, bisa karena penghasilan yang pas-pasan, sampai merasa masih punya banyak waktu. Padahal, semakin lama kita tunda, semakin besar beban yang harus ditanggung di masa depan. Menabung untuk pendidikan itu investasi jangka panjang yang penting. Kalau ditunda-tunda, beban ke depannya bakal semakin berat. Misalnya, kalian punya 1 anak nih, karena gaji kalian selama ini dirasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kalian nggak terlalu kepikiran untuk nabung, khusus untuk pendidikan anak. Sampai pada suatu hari, kalian sadar, ternyata anak kalian sebentar lagi masuk SD, dan biayanya ternyata jauh lebih besar dari yang kalian kira. Akhirnya, kalian harus pinjam sana-sini untuk nutupin uang masuk sekolah anak. Nah, kalau dari awal kalian udah alokasikan tabungan khusus pendidikan, walaupun sedikit demi sedikit, setiap bulan, kalian jadi nggak perlu bingung saat anak udah mau masuk sekolah. Tabungan ini bisa dimulai dari nominal kecil dan diusahakan konsisten setiap bulan. Misalnya, dengan menabung di produk investasi jangka panjang kayak reksadana atau asuransi pendidikan yang membantu dana tersebut berkembang sesuai waktu. Lanjut, masalah yang keenam, belanja berlebihan di awal bulan. Ini salah satu kesalahan yang sering banget terjadi ya, kita kalap belanja di awal bulan. Karena ketika gaji baru masuk, rasanya pengen banget langsung ngabisin untuk hal-hal yang selama ini kita tahan. Nah, sayangnya, kalau ini jadi kebiasaan, keluarga kita jadi sering kehabisan uang sebelum akhir bulan dan harus mengencangkan ikat pinggang di minggu-minggu terakhir.
Contoh ya, misalnya kalian begitu gaji baru masuk, langsung beli baju baru, terus makan di luar, terus belanja kebutuhan rumah yang belum tentu penting. Di minggu pertama, hidup kalian terasa nyaman banget, seneng habis belanja banyak. Tapi begitu masuk minggu ketiga, kalian sadar saldo udah mulai menipis dan bahkan gak cukup untuk bayar beberapa tagihan. Seandainya di awal bulan kalian lebih sadar dan bikin rencana pengeluaran dulu, misalnya memprioritaskan kebutuhan pokok dan menunda keinginan, situasi ini bisa dihindari. Kalian juga bisa pakai metode budgeting kayak envelope system atau sistem amplop, atau aplikasi keuangan yang bisa membantu membagi-bagi dana untuk setiap kebutuhan, sehingga belanja kalian gak terlalu berlebihan di awal bulan. Lanjut, masalah yang ketujuh, makan di luar atau pesan makanan terlalu sering. Banyak dari kita yang berpikir kalau makan di luar atau pesan makanan via aplikasi online, itu cuma pengeluaran kecil. Tapi kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, apalagi dalam keluarga, itu bisa menguras banyak uang dalam sebulan. Hal ini sering dianggap sepele, tapi kalau dihitung-hitung, anggaran makan di luar bisa jauh lebih besar daripada masak sendiri di rumah. Misalnya, kalian sama pasangan kalian itu sibuk bekerja dan sering ngerasa capek kalau masak setelah pulang. Dan karena itu, kalian sering pesan makanan di luar atau makan di luar sekalian bareng anak-anak. Nah, dalam satu kali makan, kalian bisa ngabisin ratusan ribu. Dan ini biasanya dilakukan mungkin sampai 3 kali seminggu. Nah, dalam sebulan, biaya makan di luar itu bisa mencapai lebih dari 2 juta. Kalau kalian bisa mengurangi frekuensi makan di luar dan lebih sering masak di rumah aja, uang yang bisa dihemat itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain atau bahkan ditabung. Dan makanan rumahan juga bisa lebih sehat dan terjamin kualitasnya. Jadi ada manfaat lebih selain hemat itu sendiri. Next, masalah yang ke-8, nggak punya asuransi kesehatan atau jiwa. Asuransi sering dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang nggak perlu, padahal manfaatnya besar banget untuk menjaga keuangan keluarga tetap stabil di saat terjadi hal-hal yang nggak terduga. Menunda memiliki asuransi kesehatan ataupun jiwa, itu bisa membuat keluarga kewalahan secara finansial kalau ada anggota yang sakit atau butuh perawatan khusus. Asuransi itu bukan dicari keuntungannya guys, tapi untuk meminimalisasi risiko yang bisa menguras keuangan keluarga kita. Bayangin nih misalnya keluarga kalian merasa selalu sehat-sehat aja dan berpikir nggak perlulah asuransi kesehatan. Tapi pada suatu hari, salah satu di antara kalian didiagnosa sakit dan harus menjalani operasi yang membutuhkan biaya besar. Karena nggak punya asuransi, kalian harus bayar biaya pengobatan sendiri dan terpaksa mengambil dari tabungan yang sebenarnya dialokasikan untuk hal lain, pendidikan anak misalnya. Seandainya sejak awal kalian udah punya asuransi kesehatan, biaya operasi kan bisa ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi, dan kalian jadi nggak perlu khawatir kehabisan dana darurat. Jadi asuransi kesehatan itu bukan cuma untuk proteksi ya, tapi juga menjaga kestabilan finansial keluarga kalian, supaya nggak terganggu di saat ada situasi darurat. Lanjut, masalah yang ke-9, mengandalkan paylater ataupun kartu kredit untuk hal-hal konsumtif. Paylater dan kartu kredit, itu semua memang bisa membantu kita beli barang atau jasa tanpa harus bayar langsung. Tapi, banyak dari kita yang pakai fasilitas ini untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, kayak belanja barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Akibatnya, tagihan yang harus dibayar di bulan berikutnya jadi semakin membengkak dan malah bikin pusing. Kita harus bisa mengatur penggunaan kartu kredit maupun paylater hanya untuk kebutuhan penting yang memang terencana. Jangan sampai utang konsumtif itu jadi kebiasaan yang bikin keuangan kita nggak sehat, guys. Misalnya, keluarga kalian sering tergiur belanja barang-barang elektronik terbaru atau fashion kekinian. Karena kalian ngerasa nggak perlu bayar langsung, akhirnya kalian pakai paylater atau kartu kredit. Awalnya terasa ringan, tapi begitu tagihan itu datang, kalian harus bayar lebih dari yang kalian kira, apalagi ditambah bunga. Setiap bulan, tagihan terus bertambah dan kalian pun jadi terjebak utang. Kalau kalian bisa lebih bijak dan hanya pakai paylater atau kartu kredit hanya untuk kebutuhan yang benar-benar esensial, pasti utang kalian gak akan menumpuk.
Dan cara lainnya adalah utamakan tabungan untuk belanja barang konsumtif. Jadi bisa beli tanpa harus ngutang. Next, masalah yang ke-10, tidak punya rencana keuangan jangka panjang. Rencana keuangan jangka panjang ini penting banget ya, apalagi buat mencapai tujuan besar kayak beli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Tapi banyak keluarga yang masih belum mulai memikirkan rencana keuangan jangka panjang, sehingga tujuan-tujuan ini terasa jauh dari jangkauan. Padahal tanpa punya perencanaan keuangan yang jelas, hidup kita tuh kayak cuman mengalir aja dan besar kemungkinan tujuan finansial kita nggak bakal pernah tercapai guys. Bayangin nih misalnya kalian pengen punya rumah sendiri suatu hari nanti. Tapi karena nggak ada rencana yang jelas, nggak ada rencana yang persis seperti apa, kalian nggak menabung secara khusus untuk tujuan ini. Setiap bulan uang yang tersisa habis untuk kebutuhan yang nggak terencana. Dan setelah beberapa tahun, kalian sadar kalau masih jauh dari target untuk punya rumah. Seandainya sejak awal kalian udah punya rencana keuangan yang jelas, misalnya dengan menyisihkan dana khusus setiap bulan untuk DP rumah, target kalian akan lebih mungkin untuk cepat tercapai. Dan rencana keuangan jangka panjang itu juga membantu kalian menentukan langkah-langkah yang lebih realistis untuk mencapai impian besar kalian, termasuk buat beli rumah. Lanjut, masalah yang ke-11, menyepelekan cicilan kredit. Seringkali cicilan kecil kayak cicilan barang elektronik, gadget, atau furniture itu dianggap nggak membebani karena nominalnya terasa ringan ya. Tapi kalau dikumpulkan, cicilan-cicilan kecil ini sebenarnya bisa menggerus penghasilan bulanan dan bikin cash flow kita terganggu. Kebiasaan menumpuk cicilan kecil tanpa memperhatikan total pengeluaran itu bisa membuat kita sulit menabung dan susah mengelola keuangan secara efektif. Katakanlah misalnya keluarga kalian itu sering beli barang-barang dengan cicilan kecil kayak peralatan rumah tangga atau smartphone dan mainan anak-anak. Awalnya mungkin kalian pikir nggak masalah lah, karena cicilannya cuma 200.000 atau sampai 500.000 per bulan. Kalian masih sanggup bayar semua itu. Tapi begitu dijumlah, ternyata total cicilan kalian bisa sampai jutaan per bulan, menghabiskan sebagian besar penghasilan. Nah, ketika kalian butuh dana darurat, kalian jadi kesulitan sendiri karena cash flow udah habis buat bayar cicilan kecil-kecil ini. Kalau dari awal kalian lebih bijak dengan membatasi cicilan, cash flow kalian bisa lebih sehat, dan kalian tetap bisa menabung atau mengalokasikan uang untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Jadi, bijak dalam menambah cicilan adalah kunci supaya keuangan keluarga tetap terkontrol. Lanjut, masalah yang ke-12, tidak mendidik anak tentang keuangan. Banyak nih keluarga yang ngerasa urusan keuangan itu cuma masalah orang dewasa. Jadi anak-anak jarang dilibatkan atau diajarkan tentang pentingnya menabung, bijak mengelola uang, atau menghindari utang. Padahal pendidikan keuangan sejak dini itu bisa membantu anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan uang. Mengajarkan anak soal keuangan itu adalah salah satu investasi jangka panjang guys, supaya mereka bisa mengambil keputusan finansial yang bijak di masa depan nanti. Sebagai contoh nih, buat kalian yang udah punya anak-anak, misalnya kalian gak pernah membicarakan soal uang di depan anak-anak kalian atau bareng anak kalian, karena merasa masih terlalu dini. Nah, ketika anak-anak kalian minta dibelikan mainan atau barang mahal, kalian langsung setuju tanpa diskusi soal harga atau prioritas. Alhasil, anak-anak kalian tumbuh dengan pola pikir konsumtif dan kurang memahami nilai uang. Kalau sejak kecil anak-anak diajari pentingnya menabung atau memilih prioritas pengeluaran, mereka bisa lebih menghargai nilai uang dan terhindar dari pola hidup konsumtif. Cara sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah dengan mengajak anak menabung atau membelikan celengan dan memberikan pemahaman bahwa membeli sesuatu itu butuh waktu dan usaha. Lanjut, masalah yang ke-13, mengabaikan biaya perawatan rumah. Banyak keluarga yang nggak sadar pentingnya menyisihkan dana untuk pemeliharaan rumah. Padahal, kalau nggak dirawat, rumah bisa mengalami kerusakan kecil hingga besar yang akhirnya memerlukan banyak biaya untuk perbaikan.
Mengabaikan biaya perawatan ini malah bikin pengeluaran kita jadi bengkak ketika masalah benar-benar muncul. Biaya perawatan rumah itu sebaiknya direncanakan supaya nggak menjadi beban dadakan yang bisa mengganggu cash flow keluarga. Misalnya, selama ini kalian nggak pernah menyisihkan anggaran perawatan rumah. Nah, mungkin karena udah lama nggak dicek, atap rumah kalian bocor saat musim hujan tiba, membuat dinding dan perabotan rusak karena air. Akhirnya kan kalian jadi harus ngeluarin uang cukup besar untuk memperbaiki atap dan mengecat ulang dinding. Kalau sejak awal kalian udah rutin menyisihkan sedikit anggaran untuk perawatan rumah, kerusakan ini bisa dicegah lebih awal tanpa harus keluar biaya besar. Lanjut, masalah yang ke-14. Tidak mengantisipasi pengeluaran musiman. Pengeluaran musiman kayak saat lebaran, atau tahun ajaran baru anak sekolah, ataupun akhir tahun, itu sering membuat anggaran bulanan keluarga jadi kacau. Karena kurangnya persiapan ini, banyak dari kita yang terpaksa mengambil dana darurat atau bahkan ngutang untuk menutupi biaya ini. Katakanlah misalnya kalian udah punya 2 anak. Nah, setiap tahun kalian selalu kaget dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat memasuki tahun ajaran baru untuk kebutuhan sekolah anak, seperti buku dan seragam sekolah. Karena nggak ada dana khusus, kalian akhirnya pakai kartu kredit untuk menutupi biaya ini dan harus mencicil dalam beberapa bulan ke depan. Hasilnya, utang kalian semakin bertambah dan pengeluaran bulanan malah bertumpuk. Kalau dari awal kalian menyisihkan dana khusus untuk pengeluaran musiman, kayak biaya sekolah atau keperluan lebaran, kalian bisa lebih siap secara finansial. Mempersiapkan anggaran untuk pengeluaran musiman itu adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga stabilitas keuangan. Jadi, pengeluaran musiman itu termasuk salah satu dana yang harus direncanakan dari jauh-jauh hari ya, supaya nggak membebani cash flow kita. Next, masalah yang ke-15. Tidak transparan dalam keuangan dengan pasangan. Ini cukup sering terjadi ya, banyak pasangan yang ngerasa enggan atau takut terbuka soal kondisi keuangan, entah itu soal penghasilan, soal utang, atau pengeluaran pribadi. Padahal, ketidakjujuran dan ketidakterbukaan ini bisa menimbulkan konflik dalam jangka panjang, terutama kalau ada masalah keuangan yang nggak terduga. Transparansi keuangan dalam rumah tangga itu penting guys, karena bisa membantu pasangan mengelola keuangan dengan lebih sehat dan terencana. Misalnya nih, kalian punya utang kartu kredit sejak dari sebelum menikah, tapi kalian nggak pernah ngasih tahu itu ke pasangan kalian. Setiap bulan kalian harus bayar cicilan kartu kredit itu dengan gaji yang tersisa. Dan akhirnya kalian nggak bisa memberikan kontribusi penuh pada pengeluaran rumah tangga. Nantinya ketika pasangan kalian tahu, dia mungkin bakal ngerasa kecewa karena nggak diajak diskusi soal masalah keuangan ini sejak awal. Dan akhirnya muncul konflik dalam hubungan kalian. Seandainya sejak awal kalian udah transparan soal utang yang kalian punya itu, kalian bisa cari solusi bareng-bareng. Misalnya dengan menyusun anggaran yang lebih bijak atau menunda pembelian besar sampai utang berkurang. Terbuka soal keuangan itu bisa menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dalam rumah tangga. Jadi setelah kita bahas deretan kesalahan tadi, gimana nih? Masih ada nggak yang sering kalian lakuin? Keuangan rumah tangga itu bukan cuma soal siapa yang cari duit dan siapa yang bayar tagihan, tapi soal bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan finansial yang lebih aman dan nyaman. Yuk, mulai sekarang kita coba perbaiki kebiasaan dan ambil langkah kecil untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Karena ya, siapa lagi yang bisa bikin keuangan keluarga stabil kalau bukan kita sendiri? Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.